Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'da. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas sadanya karunia Allah. Semoga syukur kita menambah keberkahan dari karunia Allah. Alhamdulillah juga kita telah sampai kajian subuh tafsir di surah Al-Baqarah ayat 170. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawawa, jemaah surau milenial, sahabat Afrinal Yunas official dan saudara-saudara pendengar radio Resfor 101.5 FM radionya SMP MP Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Wa idza apabila qila dikatakan, bentuk pasif dari qala. Kalau qala ia berkata, kalau qila dikatakan. Lahum, la kepada atau untuk, hum mereka. Ittabi'u ikutilah oleh kalian, ma apa saja, anzalallahu yang Allah telah turunkan. Qalu mereka menjawab, mereka berkata, bal tapi atau bahkan, nattabi'u kami mengikuti, ma alfaina alaihi apa-apa, alfaina telah kami dahului atasnya, aba'ana bapak-bapak kami. Jadi yang telah dilewati oleh bapak-bapak, yang telah dilakukan oleh bapak-bapak, itu yang kami ikuti. Awalau awatu apa, au lam lau sekiranya, ataukah sekiranya, kana aba'uhum adalah bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, la ya'qiluna syai'a, la tidak, ya'qiluna berakal, atau berakal itu berarti bisa memahami syai'an, bapak-bapak mereka tidak memahami sesuatu, wala dan tiadalah yahtaduna mendapat petunjuk. Ayat ke menurut Imam Qurtubi ada 7 hal yang bisa diambil hikmahnya.
walaupun tidak secara keseluruhan, tetapi minimal intinya kita paham bahwa orang-orang kafir Arab, kalau pertama yakni kuffarul Arab, dia orang-orang Arab dulu yang kafirnya, berarti orang Arab di zaman Nabi ada yang beriman, ada yang kafir. Ayat ko untuk yang kafir. Jadi ternyata Al-Quran Allah turunkan untuk orang kafir. Ada juga untuk orang kafir. Jadi tidak sedonya Al-Quran untuk awak tujuan ini. Tergantung apa materinya. Ikut ternyata materi yang Allah sampaikan untuk orang kafir. Karena menceritakan tentang ciri-ciri atau kurenah orang kafir. Orang kafir itu idza qila lahum, kalau disabuian kayaknya, dikatuan kayaknya, ittabi'u, ikutilah oleh kalian ma anzalallah. Ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, itu maksudnya Al-Quran kan. Ikutilah Al-Quran yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad. Agak caknya kami ikut ajaran nenek moyang kami jelah, yang lah gaya turun temurun lah itu kami kerjaan. Jangan merubah nan lamu lelai. Kalau selesai kok mah. Jadi kalau ditunjukkan nan elok, acanya colamu jelah. Susah mereka. Nah, ayat ko banyak yang menghadirkan kembali momen itu saat sekarang. Ada yang menggunakan ya seolah-olah kondisi dulu itu sama juga kondisi kini. Ketika ada yang bermasalah secara pemahaman keliru, keyakinannya salah, dipeloan agak sihnya. Model nek moyang taralah elah. Bako taralah elah. Nah, mendapatkan yang baru itu, merasa tidak familiar, tidak bersahabat dengan hal-hal yang baru. Tentu ada dua kemungkinan. Kalau yang baru kau merusak, tidak sesuai dengan kebenaran, iyalah kau bidah. Nah, itu Nabi contohan. Tapi kalau ma anzal, makanya bahasanya Allah, yang Allah gunakan ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Jadi selama ikut Al-Quran, jadi standarnya ada, bukan setiap yang baru harus diterima, atau setiap yang lama itu ditolak, atau setiap tiba yang baru kita tolak, yang lama sajalah. Tidak mudah itu kajiannya. Selama standarnya apa yang Allah turunkan, bisa di Al-Quran Allah turunkan, atau melalui Nabi Allah turunkan apa yang Nabi sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah ngomong sesuai dengan hawa nafsunya, keinginan dirinya. In huwa, melainkan illa wahyu yuha, hanya wahyu semata. Berarti agak cik Nabi apa yang Allah turunkan itu hal yang utama, semua ulama sepakat. Nah, terus ditambah misalnya apa pemahaman para sahabat berdasarkan isyarat dari Nabi, wa ashabi, apa yang sahabatku pahami. Makanya ketika Umar bin Khattab mengisian ni'matu bid'ah hadhihi, ketika dulu zaman Nabi ada orang harus dari awal sampai akhir berjamaah tarawih, satu imam. Ya kalau ni salat, yang kena ibadah sunnah. Zaman Umar bin Khattab nyuciannya kumpulan dengan satu imam di muka berjamaah model waktu tarawih kini. Nah, kata Umar, itulah senikmat-nikmat bid'ah. Berarti walaupun bahasanya bid'ah,
kan hal yang baru dan Nabi nak buat dah. Tapi kalau lah ada isyarat dari Nabi ayang sahabat kerajuan itu pun ikuti, maka itu bukan mengikuti sebuah bid'ah secara hukum. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas yang diikuti itu apa yang Allah turunkan. Itu yang jelas itu pemahaman dasarnya Al-Quran, hadis Nabi. Cuma dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi, model kini kajian kita, kajian tafsir kah, kita kan butuh ilmu juga kan. Ilmu dari sia tentu tak terlepas dari guru-guru awak kan, yang sanadnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat, sampai kitab kau dibuat kan ada turunannya juga dari sahabat. Kita kitab tafsir, kita kitab hadis tuh, di sanalah mulainya berbeda pemahaman tuh. Sebab yang dikaji hanya kitab saja berupa tulisan. Wajar kan, mungkin WA saja gitu, kecil yang mengirim iku maksud ya. Awak yang membaca pakai tambah lo nada emosi setiap kan ala lah tambah-tambah padahal itu nak itu tujuan. Itu teks, itu bahasa teks. Sedangkan bahasa lisan saja kita lah bisa keliru. Kalau nak kita tanya maksudnya apa lah bahasa teks. Nah itu yang ada di kita gini. Makanya ada orang yang rebut, solat nak boleh celak ke buku harus dari guru ke guru. Yang cik lah macam kan bisa dipahami bukunya. Buku juga berdasarkan pengikat ilmu yang nyamalkan. Ayahnya kerajaan juga bukunya. Wallahu a'lam. Yang jelas selama yang disuruh itu dasarnya ada ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya berdasarkan pemahaman salafus saleh, salaful ummah, umat-umat terbaik yang dahulu dan sampai ke awak kini, maka tiada lain kita harus mengikuti. Nah, kalau ikut tujuannya untuk orang kafir Arab dulu, maka ketika diajak kepada mereka, ayo ikut. Ya. Ditambahlah pemahaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan nuzilat fil Yahud, orang Yahudi, tidak hanya orang kafir Arab, pun juga untuk orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah, ayo ikuti. Akhirnya mau sesuai jo kitab nan dulu je lah. Imam Tabari mengatakan lahum a'id 'alan nas. Hum di sana di umum siapa saja manusia, karena sebelumnya kita berkaitan dengan ada manusia di belakang kan. Wahai manusia, kan ada suruhan wahai ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi. Berarti ini humnya kembali ke manusia. Manusia itu siapa saja orangnya, kalau dikatakan kepada mereka ittabi'u ma'azallah, standarnya akan mengician colamu aja lah. Kalau dalam kantor ya ingin merubah pola kerja kawan-kawan, asalnya coba biasa lah. Kenapa berasal dah nyaman gitu, ndak nio keluar dari comfort zone, zona nyaman, model kerja lah. Allah cukup macam-macam tambah balik kerajo tu. Khawatirnya, ketakutan sangat tinggi, susah beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, selama dasarnya Allah, maka ittabi'u, ikuti. Tapi yang terjadi, ini jawabannya hanya kami sesuai yang lah di kerajuan nenek moyang kami je lah. Jadi ajaran nenek moyang je lah. Tidak usah lah yang mengati yang waktu yang baru-baru itu merusak tatanan bermasyarakat. Coba kalau disampaikan kini kan bisa merusak tatanan. Wa minan nas, kembali ke wa minan nas. Jadi siapa saja manusia, itu menurut Imam Tabari. Ittabi'u itu maksudnya ai bil qabuli wal amal. Bil qabuli wal amal, terima dan amalkan. Jadi makna ikuti itu dua, qabul, terima dan amalkan. Tidak sekedar yo kami ikut, tapi tidak ada aksinya. Dia mengikuti, ikutilah Nabi. In kuntum tuhibbunallah, qul, katakan Muhammad, kalau kalian semuanya sahabat ni cinta Allah, ikuti Muhammad. Nah, ikuti itu maksudnya terima ayatnya sampaian,
wal amal karajuan. Kalau diterima sajanya ya, tapi tidak dikerajuan, itu tidak ittiba'na, itu tidak muttabi'an, tidak mengikuti. Kalau mengikuti kok sampai ke aksi, tidak sekedar yo dia nganggu aja dah, yo, tapi tidak ada berbekas di kerajuan, itu tidak ittabi'an. Jadi kami hanya mengamalkan apa yang kami dapati dari bapak-bapak. Awalau kana aba'uhum. Jadi padahal bapak-bapak mereka itu, nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'a. Bahasa Allahnya la ya'qilun, bukan tidak berotak, tapi tidak ya'qilun, otaknya tidak berfungsi. Jadi akal dengan otak beda. Kalau otak itu fisiknya, fisik untuk berpikir itu butuh sampai memori tersimpan, itu kan otak, tak besar, otak kecil, tak tengah. Nah, ketika nyo berfungsi, salah satu fungsinya ya'qiluna, berakal, nyo bisa memahami apa saja, sesuatu apa saja. Nah, nenek moyang mereka, kata Allah, la ya'qiluna, ternyata tidak sehebat, tidak punya ilmu tentang ayang baru kok. Makanya dulu dombo pernah tentang ndak buliahnya batabui. Terus bertanya, kira-kira ulama-ulama dulu tuh kenapa ndak melarang batabui? Ada pernah terangah ada Pak pernah nanga ulama dulu 5 tahun atau 12 tahun atau 20 tahun yang lalu melarang orang batabui. Nah, ada rasanya. Adona mungkin melarang dumah-dumahnya salah dek raminya paliang dek bahayanya. Kalau kajiannya secara tauhid nyaris tidak ada. Maka pertanyaan apakah memang tidak ada ulama yang hebat-hebat terdahulu sehingga yang buruk aku nak do dilarang, atau hebat ada tapi tidak punya nyali untuk melarangnya? Kan beda juga. Lain tahu tuh salah tapi tidak apa dialah tuh mengadil cikarajo artinya. Karena dulu tentu tidak sedemokratis itu kan. Kare-karehna aku hilang tengah malam, kalau gini bisa kan. Nah, itu diantaranya. Berarti kemungkinan yang dulu-dulu tuh dia tidak ada dasarnya sama sekali. Kalau kita ikuti saja ya bermasalah secara akidah. Jadi kata Allah, belum tentu semua bapak-bapak kalian itu mengerjakannya atas dasar ilmu juga dulu. La ya'qiluna. Boleh juga nyo ikut lo ke nenek moyang akhirnya ikut saja tanpa ada tujuan ya'qiluna syai'a. Atau wala yahtaduna, mereka tidak sesuai dengan hidayah Allah, petunjuk Allah, lah terjadi penyimpangan. Masa yang penyimpangan ku nang kita ikuti. Nah, dulu tuh kajiannya tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, kalau sekiranya untuk orang Yahudi kan, kajian Yahudi dulu, orang Yahudi kulah dirubahnya kitabnya yang berkenaan dengan tentang Nabi Muhammad, yang cocok jo bahwa Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, nyo sembunyikan, nyo kaluan dari kitabnya. Apakah yang salah tuh taruh yang kita ikuti gara-gara nyolah berbuat salah dulu? Nah, baca memastikannya itu salah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala standarnya adalah melalui ayat yang Allah turunkan tadi. Makanya bukan ikuti yang baru atau yang lama, ikuti ma anzalallah, ayat yang Allah turunkan. Itulah semangat spirit kita tiap pagi. Nah, minimal kita selesai dulu kajian Al-Quran, tafsir Al-Quran. Bukulah selesai kita coba kajian tafsir kajian hadis deh. Kitab Bukhari ya, jo syarahnya. Nah, jadi kita mulai dari yang ma anzalallah, ayat yang Allah turunkan Al-Quran. Nah, sengene. Khawatir kita ikut nenek moyang saja, kita tutup apa-apa gitu, orang terdahulu, orang tua dulu. Nah, kalau di kampung orang tua dulu yalah. Khawatir ayang orang tua dulu alun tentu semuanya benar. Ya tapi enggak, alun tentu seringnya salah kan.
Makanya perlu standarnya ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, bukan apa yang lah ada. Cod dulu je, ndak nak cod dulu dok. Sesuai ndak dengan apa yang Allah turunkan. Khawatir pemahaman orang tua dulu salah itu dan kita ikuti taruh. Khawatir pemahaman dahulu itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah, itu loh kita ikut sampai kini akan bermasalah jadinya. Makanya ketika ada keinginan ikut sesuai tidak yang Allah sebut, sesuai nak yang dicontohkan Nabi, itu usaha dalam rangka benar dalam beragama. Bukankah kita meminta ke Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah beri kami selamat dalam beragamu kan ya. Banyak aliran, banyak cara beragamu, ya Allah selamatlah kami ya Allah. Ya kalau kiranya satu yang batuannya 73 lebih tu kema awak baca minimal yang satu tu kasinan arah kita ya Allah. Itulah diantara makna menurut para ulama. Ikut ayat ko berkaitan dengan taklid, konsepnya taklid ko kamu ikut-ikut. Kalau kita ikut tanpa ilmu, taklid. Itu hukum taklid. Jadi ko ayat dasar taklid. Taklidu 'indal ulama haqiqatuhu qabulu qaulin bila hujjah. Itu taklid itu adalah menerima perkataan tanpa hujah, tanpa ada dalil. Kenapa begini? Terima je lah, terima itu nan taklid. Dan kita memang banyak dalam, ya kalau kita tidak orang berilmu doh, kita tidak alim doh, masih banyak di kawasan ikut sajalah ulama. Kita kajian itu kan taklid juga, ayat disebut de ulama tafsir Ibnu Abbas itu lo ikuti. Ya, cuman awak diberi oleh Allah ilmu yang mereka telah ketahui. Ibnu Abbas yang pahami itu loh awak ikuti, yang diikuti Imam Tabari itu loh awak ikuti. Itu pun yang dikutip oleh Imam Qurtubi. Jadi lebaran banyak itu. Jadi kita tidak bisa berlepas tahu sendiri tanpa mengaitkan keilmuan awak dengan ulama-ulama terdahulu. Jadi ketika tidak pakai ilmu dong, alasannya ko bagus model ko pemahamannya. Menurut sanus model ko ambol lebih cenderung kemari mo. Sehingga ada pilihan nanti. Pilihan dalam menentukan pilihan itulah usaha awak. Ijtihad secara bahasa itu makna ijtihad tu. Bersungguh-sungguh awak mencari nama ko. Setidaknya memilih dari dua atau banyak pendapat. Dasarnya ilmu, bukan suka-suka, bukan nafsu. Ini standarnya ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Itu yang kita pelajari taruh. Semoga kita dituntun oleh Allah. Kok taklid gawat, taklid kepada orang yang betul, jangan sampai taklid kepada yang salah. Ya kalau mengikuti ke orang yang salah tu dapat ujung lah. Tapi kalau Allah takdirkan kita taklid kepada yang benar, ikut kepada yang apa yang Allah turunkan, ya itu harusnya kan. Dia dengan keterbatasan ilmu kita, untuk dituntunnya di Allah. Kalau tidak tahu, dituntun ke yang benar, sehingga kita beramal pun beramal yang benar. Ya, itulah yang bisa kita pahami. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ampuni dosa mereka, rahmati mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka bersama nanti di surga Firdaus ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan,
husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami banyak hajat, kami banyak butuh. Ada di antara kami yang mengalami kesusahan, mudahkan ya Allah, penuhi hajat kami ya Allah. Jadikan pemenuhan hajat itu sebagai upaya kami tambah dekat denganmu ya Allah. Orang tua, saudara-saudara kami yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, ya Allah, berilah mereka kesembuhan. Jadikan sakit mereka penggugur segala dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina mirfaqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma